Peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW SMA Negeri RI 1 Panai Hilir dan menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah bersamaan 7 Maret 2024 Masehi. Acara digelar di halaman gedung SMA Negeri 1 Panai Hilir sejak pukul 09.30 waktu Indonesia Barat pagi hingga selesai. Acara dihadiri oleh Kepala Sekolah SMA yang diwakili oleh Antoni Tarigan Sekretariat di sekolah tersebut, didampingi oleh Fitri sebagai bendahara dan keuangan bersamaan para guru yang mengasuh siswa-siswi. Juga acara dihadiri Ketua Komite UAN dan Ustadz sengaja diundang panitia dari kota Sigambal yaitu Al-Ustadz Rosadi Siregar. Juga acara Isra dan Mi'raj tampak hadir insan pers dan reporter Palapa TV Labuhan Batu dan orang tua siswa dan para undangan yang hadir. Diawali acara dengan pembacaan Gema Wahyu Ilahi dilantunkan siswi SMA 1 Siti Aisyah diterjemahkan oleh temannya Rasid dan Haris. Yang sangat menarik dalam tausiah Ustadz tersebut sehingga membuat siswa-siswi tidak bosan dan tidak mengantuk untuk mendengarkan ceramahnya. Al-Ustadz tersebut sambil berceramah sambil mengadakan kuis berhadiah untuk pendengar seraya pertanyaannya apa yang telah dikumandangkannya. Sehingga pada siswa tekun untuk memperhatikan apa-apa isi ceramah Ustadz tersebut. Ketua Komite Naswan berharap agar benar-benar nantinya sasaran yang Ustadz tujukan buat para siswa dapat dijalankan dengan baik. Syarifuddin Marpaung Palapa TV Labuhan Batu mengabarkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu alladhi barakna hawlahu min ayatina. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kami pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Ustadz yang sengaja kami undang dari Rantau Perapat, yang kami hormati rekan-rekan Bapak dan Ibu Guru beserta staf SMA Negeri 1 Panai Hilir, yang kami muliakan tamu dan undangan, terkhusus dari media yang ikut meliput pada pagi hari ini, dan yang paling kami sayangi seluruh anak-anak kami sekalian yang hadir ikut ambil bagian dalam acara Isra Mi'raj yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Pertama-tama, puji syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat rezeki, yaitu berupa kesehatan, kesempatan atau kelapangan waktu, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di pagi hari ini dalam rangka acara yang telah kita rencanakan, yaitu acara memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW yang kita cintai. Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kiranya atas selawat yang kita sampaikan, insya Allah kita mendapat syafaatnya, baik semasa hidup di dunia maupun di yaumil hisab nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, terkhusus Ustadz yang kami undang, begitu juga Bapak dan Ibu Guru yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, kami himbau untuk mengikutinya dengan tertib. Kalau sudah diikuti dengan tertib, nanti ada ustadz kita yang memberikan pencerahan. Mari sama-sama kita simak, dan insya Allah itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya, jadi inilah harapan kami kepada anak-anak kami. Ini jangan kita buat hanya sebagai kegiatan seremonial. Namun setelah selesai nanti, acara yang kita buat ini tidak ada kesannya kepada kita. Ini adalah suatu hal yang menyebabkan kepada kita adalah keadaan yang sangat merugi. Jadi mari kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya, supaya dapat kita buat sebagai petunjuk ataupun koridor petunjuk dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengikuti kehidupan yang layak sesuai dengan kehidupan umat beragama. Melaksanakan tugas berangkat ke Medan bersama dengan Pak Daniel Situmorang untuk memenuhi panggilan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi makanya dalam kesempatan ini saya yang bertindak atau disuruh untuk mewakili. Namun di sini saya hanya menyampaikan sedikit saja, terkhusus kepada acara yang kita laksanakan. Mari sama-sama kita ambil hikmahnya nanti sesuai dengan momen Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Kepala sekolah kita yaitu Ibu Sri Adawati, namun karena beliau sesuai dengan yang direncanakan seharusnya hadir di sini,
pada hari Selasa beliau berpesan akan hadir bersama-sama di sekolah kita ini. Namun sesuai dengan yang direncanakan, ternyata itu hanya rencana kita, yang pastinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak kita ini dalam suasana usia muda belia, gejolak kejiwaannya pun masih muda dan baharu. Kami harap nanti Bapak Ustadz kita dapat memilih tema yang cocok dan sesuai, sehingga anak-anak kita merasa terberikan atau tersegarkan pemikirannya, terisi hatinya untuk ke arah yang lebih baik. Apalagi ini kita menyongsong bulan Ramadan tidak lama lagi. Nah, jadi anak-anak kita ini tentunya butuh pencerahan mengenai hal-hal menyangkut pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Begitu juga hal-hal yang tidak boleh atau dilarang dilakukan pada bulan Ramadan, agar anak-anak kita ini bisa punya pegangan dalam mengamalkan ibadahnya. Inilah harapan kami kepada Pak Ustadz. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Dalam penyampaian mungkin di sana sini ada yang lebih kurang, maka dalam kesempatan ini juga saya mohon kiranya untuk dimaafkan. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah agama dalam rangka kiranya Isra Mi'raj dan menyongsong kiranya bulan suci Ramadan sudah diambang pintu. Kiranya anak didik kami kiranya agar dapat mencermati daripada apa isi daripada tausiah Al-Ustaz kita. Tapi yang jelas bahwa ilmu terutama kepada Ustaz, bahwa sama kita mengucapkan puja setinggi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Begitu juga dengan nikmat kesehatan, dapat kita berkumpul di halaman sekolah ini dalam rangka memperingati Maulid Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan dalam dua tema ini nanti terjawablah semua sudah apa yang menjadi harapan kita semua dalam perayaan ini. Jujur itu hebat. Bagi orang yang tak jujur tak hebat dia. Makanya di pelajaran itu akan ada itu judulnya, jujur itu hebat. Alhamdulillah. Masih banyak lagi. Sama kita mengucapkan puja setinggi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Begitu juga dengan nikmat kesehatan, dapat kita berkumpul di halaman sekolah ini dalam rangka memperingati Maulid Isra Mi'rajnya Nabi besar
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan dalam dua tema ini nanti terjawablah semua sudah apa yang menjadi harapan kita semua dalam perayaan ini. Anak sudah bergerak, tapi karena memang jalannya berliku-liku, banyak lubang di jalan, ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau sudah pemimpinnya dari anak-anak sekolah SMP 1 Bila Hilir ini, SMA ya. Karena saya memang di SMP, jadi agak-agak dor SMP terucap. Jadi SMA 1 Panai Hilir ini mudah-mudahan nanti baguslah terjawab sudah pembangunannya. Juga salawat dan salam ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Syafaatnya nanti selalu kita harapkan di hari al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu para dewan guru, begitu juga anak-anak kami sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi hari menjelang siang ini tidak cuma ceramah nih. Nanti di tengah-tengah ceramah ada kuis. Dan kuis itu tentu ada hadiahnya. Maka tidak cuma ceramah, jadi bagi yang mendengarkan dengan baik-baik dapat kuis nanti, ada hadiahnya. Karena memang ini bulan Mi'raj, walaupun tak banyak jadwal tapi memadailah alhamdulillah. Jadi kepada anak kami sekalian, siapkan telinga, simak ceramah, kalau dapat nanti pertanyaan ada hadiahnya. Anak-anak kami sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammi mamakarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi kalau saya lihat para anak-anak kami semua ini semuanya adalah yang berakhlakul karimah. Semuanya kalau melihat dari penampilannya, jilbabnya luar biasa, putih walaupun agak-agak kuning sedikit, maklumlah Ustaz, itu udah 1 minggu tak dicuci. Jadi tidak apa-apa, biasalah ya. Jadi anak-anak kami sekalian yang di belakang, walaupun tak agak kelihatan laki-laki, memang di sini santrinya mungkin perempuan semua. Iya ya. Yang di belakang itu pun termasuk wanita juga enggak? Enggak. Separuh laki-laki enggak? Jadi mudah-mudahan akhlak ini terbagi beberapa hal. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada lingkungan. Jadi oleh karena itu, berakhlak kepada sesama manusia, ya. Pertama, akhlak kepada orang tua. Ini yang terutama nih. Anak-anak kami sekalian kalau berangkat sekolah, coba tunjuk tangan dulu siapa yang setiap hari berangkat sekolah itu menyalam tangan kedua orang tuanya. Ya. Anak-anak kami sekalian, akhlak kepada orang tua ini di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, bahwasanya Allah perintahkan engkau supaya jangan menyembah kepada selain Dia. Ini akhlak kepada Allah. Berarti kita menyembah kepada Allah. Setelah perintah pertama, maka ada di sini perintah kedua. Apa perintah keduanya? Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Berarti kalau demikian, setelah kau menyembah kepada Allah, kau berbakti kepada kedua orang tua.
Jadi permasalahannya sekarang ini bakti itu apa? Apa yang disebut dengan bakti itu? Dengarkan. Wala takun lahuma uffin. Itu salah satu contoh bakti itu. Apa ini? Jangan pernah kau mengatakan kepada kedua orang tua. Pernah kau katakan ketika dipanggil oleh orang tuamu? Pernah? Sering? Taubatlah sebelum ajal datang menjemput nyawa. Ya, taubatlah dengan taubatan nasuha. Karena apa? Mati ini bukan pandang tua muda. Mati ini bukan perkara usia. Ya, jangan kau merasa kau masih kuat. Ini ustaz saya masih muda ini. Masih kuat, masih lama mati nantilah. Kalau udah umur 70 tahun, udah bau-bau tanah, barulah taubat. Tidak bisa. Habis ini berangkat pulang, apa jadi? Balanta. Balanta. Jatuh naik hon. Tapi saya yakin SMA 1 ini naik hon dan tidak menceleni. Naik kereta bagus, nggak mau kencang-kencang, paling lari 20, iya kan? Begitu sama. Makanya santri-santri ini banyak yang terlambat ke sekolah, ya kan? Kenapa? Karena memang naik Hondanya tak kencang-kencang, makanya lambat banyak nih. Lari 20 dia dari rumah sampai ke sekolah. Begitu sampai di sekolah udah bunyi bel pulang. Rupanya tak masuk dia. Kenapa? Karena lambat naik Honda. Kita berprasangka baik saja. Jadi oleh karena itu bisa saja ajal ini tidak masalah umur. Karena masalah ajal ini adalah la fa'ija ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yasta'limun. Jangan kau merasa ketika kau masih muda kau tak mati. Dan jangan kau merasa tua kau cepat mati. Akhirnya apa? Ngapain lagi sekolah Pak Ustaz, besok matinya. Ngapain lagi ke ladang mendodos Pak Ustaz cari ikan, besok matinya. Ini pun tak betul. Ketika bekerja kau itu akan hidup selamanya, dan ketika beramal kau itu akan mati besok. Jangan salah pasang. Ketika di masjid ingat hidup selamanya. Sholatnya apa? Sholatnya menghayal. Pulang dari sini nanti ke sini, pulang dari sini ke sini. Dibacainya semua yang ada di masjid, padahal dia sholat. Allahu Akbar. Laporan keuangan masjid, impak dari sebulan sekian. Habis dibacanya laporan keuangan masjid. Kemudian ditengoknya di depannya ada pula nomor 2 pilihanku. Dibacanya semua. Itulah kalau ingat hidup selama-lamanya ketika waktu beramal. Jadi kalau waktu beramal itu ingatlah terakhir, anggaplah tahun ini puasa Ramadan terakhir. Supaya apa? Supaya timbul khusyuk dalam beramal ibadahnya. Tapi kalau kau di tempat kerja, kalau kau di sekolah, belajarlah ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kau akan hidup selama-lamanya. Supaya apa? Supaya timbul semangatnya. Semangat terus, tak pernah kendor. Jadi itulah para anak kami sekalian. Apa tadi bakti itu? Pertama, tidak boleh mengatakan jangan sekali-kali. Besar dosanya. Yang kedua, wala tanharhuma qaulan karima. Apa yang poin kedua? Kau berkata-kata yang mulia. Bagaimana perkataan mulia ini? Perkataan mulia ini walaupun dia bagus, tetap harus nada volume suaramu lebih di bawah dari volume suara ibumu. Volume pun ini diatur dalam masalah bakti ini. Volume, tahu volume enggak? Keras lembut suara itu diatur. Jangan kau buat seperti nyanyi di atas pentas. Menjawab panggilan ibu itu harus tetap suara kita lebih pelan.
Walaupun yang kita katakan itu benar, harus lebih pelan di atas suara dia. Nurwati dipanggil ibu. Iya, harus suara nadanya itu di bawah, tidak boleh di atas. Walaupun iya, Nurwati, iya, itu salah. Walaupun yang kau katakan benar. Jadi halus masalah bakti yang diceritakan Al-Quran ini secara detail. Kemudian jangan menyergah, membentak kedua orang tuamu. Itu pun tak betul. Nurwati, cuci dulu piring itu. Iya, aku sajalah, tidak ada lagi yang lain yang mau disuruh di rumah ini. Itu pun salah. Tetapi iya bu, nanti sebentar lagi aku kerjakan. Walaupun Kepala sekolah kita yaitu Ibu Sri Adawati, namun karena beliau sesuai dengan yang direncanakan seharusnya hadir